Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan semoga keberkahan salawat tersebut sampai kepada kita semua selaku umatnya. Khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah yang akan memberikan kebahagiaan hakiki kepada jiwa dan raga kita, kepada kehidupan dunia dan juga akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan surga Allah, uiddat lil muttaqin. Surga Allah itu telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang mulia yang semestinya ada pada diri kita semua adalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita menyangka apa yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk disandangnya, sesuai dengan kemahaagungan, sesuai dengan kesempurnaan nama, sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian husnudzon ini mampu memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan kita sebagai mukmin pada sisi yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, husnudzanni billahi alla tarju illallah wa la takhafu illa dzanbak. Berbaik sangka kepada Allah adalah engkau tidak mengharap kecuali hanya kepada Allah, dan engkau tidak takut kecuali kepada dosamu. Maka berdasarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Ali ini, orang-orang yang tidak berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak takut dengan dosanya, dia malah terus bergelimang di dalam maksiatnya, maka sejatinya orang yang seperti itu telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mencari apresiasi dari manusia, dan dia tidak pernah takut terhadap dosa, tidak pernah takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini sejatinya mereka bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bahwa di antara tujuan inti seorang manusia itu bermaksiat kepada Allah karena dia ingin bahagia. Dari sinilah kita memahami bahwa orang bermaksiat itu sesungguhnya berburuk sangka kepada Allah. Dia menyangka bahwa jika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia menyibukkan dirinya dengan amal saleh,
Jika dia sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan kebahagiaan kepada dirinya. Sehingga dia menyangka bahwa kebahagiaan hanya ada dengan cara meninggalkan yang wajib, dengan cara dia melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara dia keluar dari batasan-batasan syariat agama Allah. Dia menyangka dengan itu hidupnya bebas, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tentram. Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang semacam ini telah berburuk sangka kepada Allah. Kalaupun dia katanya merasakan kebahagiaan, demi Allah itu kebahagiaan semu yang dihias-hiasi oleh syaitan di dalam hatinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki thamarat, akan ada buah manis yang dirasakan jika kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya sesuai dengan prasangkaannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam sebuah riwayat hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepada diriku, dan aku akan bersamanya ketika dia mengingatku. Maka orang-orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan yang dia sangkakan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah benar-benar akan memberikannya. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berhusnudzon kepada Allah juga akan menguatkan jiwa dan raga kita di dalam beramal saleh. Oleh karenanya para ulama mereka menyatakan, min alamati husnidh dhanni billah syiddatul ijtihad fi ta'atillah. Di antara tanda seseorang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah. Maka perhatikan keadaan kita masing-masing. Jika kita memiliki semangat yang kuat, memiliki kesungguhan yang sangat luar biasa di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita ada di jalan orang-orang yang berprasangka baik kepada Allah. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga di antara buah manis dari prasangka yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah itu melahirkan ketentraman hati, ketenangan jiwa, kenyamanan batin. Dan inilah sejatinya yang dicari oleh manusia di dalam hidupnya. Sebagian salafun salih menyatakan, qatalal qunutu sahibahu wa fi husnidh dhanni billah rahatul qulub. Keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan membunuh, membinasakan pelakunya, sedangkan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan rahatul qulub, ketentraman hati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbaik sangka saja kepada sesama makhluk, apalagi dia sebagai seorang muslim, kita berbaik sangka kepadanya, maka hati kita akan tenang, hati kita akan tentram, tidak was-was, tidak gelisah, tidak resah. Maka bagaimana lagi kalau kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketenangan hati akan menyelimuti diri kita. Bagaimana ya seorang yang berhusnudzon kepada Allah kemudian hatinya tidak tenang, sedangkan orang yang berbaik sangka kepada Allah itu berarti hatinya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa punya harapan-harapan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menunggu-nunggu kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, baik dikala dia sedang senang ataupun dikala dia sedang susah. Dan itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang kemudian menjadikan dirinya selalu tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi dan kondisi. Dan itulah yang menjadikan dia selalu ridha, lapang hatinya, qanaah dirinya terhadap keputusan dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat
والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ampunan dari sisi Allah. Di antara samarah berikutnya, buah manis berikutnya dari berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzannya kita kepada Allah merupakan sebab kita mendapatkan husnul khatimah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata di dalam salah satu maqalatnya, "Idza ra'aitumur rajula qad nazala bihil maut fabashshiruhu hatta yalqa rabbahu wa huwa hassanadz dhanna billahi ta'ala." Apabila kalian melihat seseorang yang dihampiri kematian, maka berikanlah dia kabar gembira. Ketika kita melihat, menyaksikan saudara kita diambang kematiannya, ada tanda-tanda dekatnya ajal kepada dirinya, maka petunjuk di dalam syariat kita, berikan dia kabar gembira. Itulah hikmahnya. Kenapa? Ya, di dalam adab, di saat kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit, kita mendoakan. Yang ternyata muatan daripada doanya adalah membesarkan hatinya, memberikan kabar gembira kepadanya. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini doa ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa sakitmu ini akan menjadi penggugur. Sakitmu ini akan membersihkan segala dosa-dosamu insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ketika ada di ambang kematian, kemudian kita berikan kabar gembira bahwa Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa, bahwa Allah itu Maha Penerima segala kebaikan yang kita kerjakan, Allah itu luas rahmatnya, Allah itu besar ampunannya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang tersebut nanti akan berbesar hati. Kalau dia berbesar hati, maka besar pula harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menjadikan dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia seperti itu, maka dia selamat. Ya, dia berarti telah mendapatkan petunjuk dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas melanjutkan nasihatnya, wa idza kana hayyan fakhawwifuhu bi rabbih wadhkuru lahu shiddata iqabih. Namun apabila kita melihat orang itu hidupnya sehat-sehat saja, hidupnya normal-normal saja tanpa ada kekurangan apapun, fakhawwifuhu bi rabbih, maka berikanlah rasa takut dia terhadap Rabbnya, wadhkuru lahu, ingatkan dia dengan kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak terlena dengan kelimpahan nikmat Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besarkanlah husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kebaikan-kebaikan, prasangka yang baik tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita semua. Dan jika ini kita jaga dalam hidup kita, harapan besarnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, membawa prasangka-prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat.
اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة